Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu kami bawa, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti, katakan, itulah kesukaan kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Begini Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Mengikut Yesus, itulah kekuatan di hidup kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan, mengenal kehendaknya. Kinalah raba-raba syakara-baraba, mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Dari awal dengan imanmu katakan, sepakat. Katakan hari ini ada, hari ini ada, bukan karena Roh Allah di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu, sembah, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bersama katakan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Katakan, mengiring Yesus. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Musik memuji Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan kita bersatu hati menyembah. Mari meninggikan nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan katakan, mengikut Yesus,
firman-Mu mengiring Yesus. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu, bersama katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami lepas. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu kami angkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda kami berserah. Kami lepas hak kami mengenal. Biar kehendak-Mu nyata di kehidupan kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu mengiring, Engkau-lah yang dahsyat Tuhan. Hidupku ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang sekali lagi di hadapan Tuhan sembah mengikut Yesus, itulah kesukaan kami. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidup kami. Mau mengiring-Mu Bapa, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Shalom, saudara-saudara semua, jemaat GBI of Christ dan semua jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Pada hari ini kita kembali beribadah pada Tuhan, walaupun tetap masih online, tetapi kita harus tetap beribadah pada Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, pada hari ini kami boleh ada sebagaimana saat ini hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kami tetap berindu untuk selalu beribadah pada Engkau, untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan, bisa menguatkan kami, supaya kami bisa menjadi orang yang tangguh Tuhan di masa-masa sulit Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, urapi mata, telinga, pikiran dan hati kami semua Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, menerima dan melakukannya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Engkau taruh pesan-pesan dan perkataan dalam bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah, siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudara semua yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita tetap ibadah online, karena kita masih berada dalam PPKM level 4, di mana kita tidak boleh beribadah di dalam gedung, ya, beribadah bersama-sama. Ya. Sebelum kita beribadah, maka kita harus tetap semangat, ya, tetap percaya Yesus, tetap beribadah, tidak hanya di gedung saja, tapi di rumah.
kamar kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Pada hari ini saya akan sampaikan tema khotbah saya dengan judul What is your motivation in worshiping God? Ya. Apa motivasi kita di dalam beribadah kepada Tuhan? Ya, what is your motivation in worshiping God? Sebelum saya membahas tentang motivasi dalam beribadah, saya terlebih dulu akan membahas tentang ibadah dan bagaimana umat Tuhan menyikapi ibadah di saat-saat seperti ini, di masa-masa sukar ini. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ya, melalui kayu salib. Yesus mau menderita bagi kita, mati bagi kita, supaya kita tidak binasa dan selamat dan masuk ke surga kelak. Dan kita yang percaya pasti kita akan diberkati, ya, diselamatkan dan kita tidak binasa. Yesus menanggung segala penderitaan kita, dosa-dosa ditanggung semua. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah. Kita sudah diselamatkan, Yesus mati bagi kita, berkorban untuk kita, memberkati kita. Tetapi kita tidak mau beribadah sama sekali. Bahkan ibadah pun kita malas-malasan. Atau kita ibadah sebagai tradisi, ya, sebagai tempat untuk mencari keuntungan. Maka hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan motivasi kita dalam beribadah. Banyak orang berkata, Pak, PPKM kan kita nggak boleh beribadah. Kita pakai PPKM level 4 ini untuk beralasan tidak beribadah. Saudara, orang beribadah tidak hanya di dalam gedung gereja. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Kalau kita beralasan, oh PPKM, kita nggak bisa beribadah. Jenis orang seperti ini adalah orang yang memang dari dulu tidak suka beribadah. Karena ibadahnya bergantung pada tempat. Kalau nggak ada gereja, top dia nggak mau beribadah. Kan kita masih bisa melalui online. Ya, tapi kenyataannya banyak jemaat tidak ikut ibadah secara online. Mungkin hanya rata-rata sekitar 30 jemaat aja yang mengikuti ibadah online. Yang 70 itu tidak mau semua. Artinya 70% jemaat Tuhan hanya mau beribadah jika di dalam gedung. Semakin hari, semakin orang tidak mau beribadah, saudara. Dan semakin banyak orang menjadi jahat. Karena ini sangat mengerikan. Mari kita baca ayat pembukaan, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Zaman sekarang sudah banyak hamba uang, bukan hamba Tuhan lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak orang yang berbohong, ya, sombong, ya, membanggakan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, zaman sekarang banyak orang berontak, memfitnah, menyerang, ya, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Banyak orang tidak tahu berterima kasih, ditolong nggak terima kasih. Dan yang paling parah adalah orang sudah tidak lagi memperdulikan agama. Orang tidak mau lagi ibadah. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi zaman sekarang, saudara, orang sudah tidak peduli ibadah. Akhirnya orang menjadi jahat karena tidak ada firman Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang sombong, membual, memberontak, menyerang, tidak mengasihi. Tidak mau berdamai, menjelekkan orang lain, berkhianat. Saudara, inilah tipe-tipe orang zaman sekarang. Di hari-hari terakhir, inilah hari-hari terakhir. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita harus menjauhi orang-orang seperti ini. Jangan bergaul, jangan dekat, jangan ngobrol dengan orang-orang akhir zaman seperti ini, saudara. Ini betul-betul bahaya.
Karena iman kita bisa digoyahkan. Keyakinan kepada Tuhan digoyahkan. Bahkan kita akan menjadi seperti mereka. Tidak peduli ibadah. Ibadah saudara sangat penting. Hari-hari terakhir ini. Hari-hari yang susah, yang sulit saudara. Kita harus benar-benar lebih banyak lagi beribadah. Sungguh-sungguh lagi. Tetapi kenyataannya karena COVID-19 ini banyak orang malah justru menjauhi gereja, menjauhi ibadah. Ibadah di gereja dilarang, tapi kita bisa ibadah di rumah. Ibadah sangat berguna, saudara-saudara. Sangat besar kuasanya, kita sungguh-sungguh beribadah. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan Yesus Kristus sendiri. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah sangat berguna karena ada janji-janji Tuhan. Untuk hidup ini, saat ini maupun untuk hidup yang akan datang di kekekalan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau kita ibadah sungguh-sungguh banyak manfaatnya. Banyak orang ke gereja tidak mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak memuji, tidak menyembah. Tapi mereka ke gereja memiliki banyak motivasi. Bukan mencari Tuhan, tapi memiliki motivasi untuk kepentingan sendiri. Maka pada hari ini saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul What is your motivation in worshiping God? Apa motivasi saudara selama ini di dalam beribadah? Kalau kita motivasi yang salah, ibadah kita sia-sia. Kita tidak mengalami kuasa atau kekuatan ibadah sendiri saudara. Kita kalau selama ini ibadah hanya mempunyai motivasi yang lain bukan kepada Tuhan, maka ibadah kita pulang gereja tidak dapat apa-apa. Ibadah kita akan sia-sia. Padahal ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita. Khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Kita harus rajin beribadah. Bahkan PPKM. Emang ibadahnya di gereja, di rumah. Bukan kita buat alasan PPKM gak beribadah Tuhan. Saudara, di zaman sekarang di gereja ada banyak tipe jemaat. Pada hari kita bahas ada 5 tipe jemaat yang ada di gereja. Lah kita termasuk tipe yang mana di dalam gereja ini saudara? Kita buka ayatnya, Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini adalah tipe pengagum, jemaat tipe pengagum atau penonton. Mereka masuk kelompok hanya menonton, melihat, menyaksikan Yesus membuat banyak mujizat. Jadi kemanapun Yesus pergi mereka mengikuti. Untuk apa? Untuk melihat mujizat penyembuhan. Melihat mujizat Tuhan Yesus membuat orang sakit. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Tipe jemaat pengagum atau penonton ini sangat banyak di gereja-gereja. Mereka mengagumi, ya, suka hadir di gereja. Kalau yang khotbah pendeta terkenal, ya, pendeta yang keren, yang berkhotbah, atau mungkin kita mencari pendeta yang ngomongnya enak, pengagum, atau kita suka di gereja yang mewah, sound system bagus, lampunya gemerlapan, ya, gede, mewah, dan kita kagum, kita menyaksikan gedung itu, menikmati gedung itu. Dan menyaksikan pendeta berkhotbah, tampang tangan, menyembuhkan. Dan kita tidak ngapa-ngapain saudara. Kita hanya di belakang saja. Tetapi ketika kita sampai pada firman Tuhan, kita mengantuk semua. Jemaat penonton biasanya dia hanya sukanya duduk di belakang. Ya, tidak mau memuji Tuhan. Orang tepuk tangan, kita nggak tepuk tangan. Orang sudah disuruh duduk, mungkin dia lagi main HP. Ya, jadi duduknya paling belakang, ngobrol, main HP.
Kalau ada altar call baru dia bangun melihat. Kalau ada pujian melihat mewah begitu lampunya. Mereka suka melihat keindahan. Ini tipe-tipe pengagum. Ya. Jangan kita menjadi tipe pengagum atau penonton atau pelihat. Kita harus mengagumi Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengagumi pendeta, pembicara, gedung yang megah. Maka kalau gedung itu ditutup, kita juga nggak bisa ibadah lagi, saudara. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah jemaat tipe pencari kesembuhan. Ada jemaat yang datangnya hanya KKR saja, saudara. Ya, Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timbang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Jadi tipe orang ini banyak orang datang ke Yesus meminta kesembuhan. Dia nggak datang pada Yesus, ya percaya mengikut Yesus enggak. Hanya minta kesembuhan. Kalau orang demikian disembuhkan, pasti dia juga akan tinggalkan Yesus. Karena motivasinya datang ke Yesus hanya untuk kesembuhan. Kita ingat 10 orang kusta, yang minta kesembuhan. Yesus tolonglah kami. Disembuhkan yang 9 pada tidak baik lagi. Dan tipe-tipe orang ini yang mencari kesembuhan sangat banyak di zaman sekarang, saudara. Apalagi zaman COVID-19 ya. Wah, orang udah kena COVID atau gimana. Kebanyak pendeta, kebanyak gereja hanya untuk minta didoakan supaya sembuh. Dia tidak beribadah tapi hanya minta kesembuhan. Banyak sekali, saudara. Dan ada orang yang selalu datang ke KKR hanya untuk mencari kesembuhan. Tahu datang ke gereja, ya mencari pendeta yang dari luar negeri, yang import, yang katanya penuh urapan, yang bisa menyembuhkan. Dan akhirnya mereka datang mencari KKR di banyak gereja, saudara. Tetapi mereka yang sakit pulang tetap sakit. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Yesus yang sebagai sumber kesembuhan. Jehovah Rafa. Mereka cari pendeta yang penuh urapan. Cari pendeta yang katanya bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit. Saudara, itu boleh nggak salah? Boleh nggak salah. Tetapi fokus kita jangan mengandalkan pendeta bisa menyembuhkan. Fokus kita adalah mencari Tuhan, mencari Yesus, maka kita disembuhkan. Yesus telah mati bagi kita, oleh bilurnya kita disembuhkan. Pendeta hanyalah alat. Pendeta adalah hamba, saluran kesembuhan dari Yesus. Kesembuhan tetap milik Yesus. Kalau kita mencari Yesus dan segala kebenarannya, datang ke gereja, ibadah sungguh-sungguh, motivasinya cari Tuhan, maka kita akan disembuhkan, saudara. Hizkia waktu sakit, dia menangis dengan sangat, Tuhan tolong sembuhkan aku. Dengan sepenuh hati dan disembuhkan, saudara. Maka kita ibadah yang sungguh-sungguh, saudara. Ke gereja jangan punya motivasi kesembuhan, tapi mencari Tuhan sumber kesembuhan. Carilah dahulu kerajaan surga. Carilah dulu Yesus Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh dulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Kesembuhan ditambahkan pada kita yang sakit. Kekuatan ditambahkan pada kita yang lemah. Penghiburan ditambahkan bagi kita yang stres, bikin kebutuhan sehari-hari. Mari saudara, kita jangan menjadi tipe jemaat hanya pencari kesembuhan. Hanya penonton. Jangan, saudara. Ada lagi yang tipe ketiga. Tipe jemaat tipe pencari roti. Kok ada, Pak? Ada. Ayatnya, saudara, ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi banyak orang datang ke Yesus karena telah menerima roti, makan sampai kenyang. Saudara, zaman sekarang pun banyak, saudara. Orang ke gereja bukan cari Tuhan, tetapi mencari roti,
mencari makanan, mencari nasi kotak. Dimanapun ada nasi kotak, dimanapun ada makanan, jemaat berbondong-bondong datang ke gereja itu, saudara. Tetapi ketika gereja itu menghentikan makanan, menghentikan diakonia, menghentikan tunjangan yang lain, maka sekonyong-konyong mendadak tiba-tiba jemaat pada hilang. Ini tipe jemaat pencari roti. Ada jemaat yang punya 3-4 gereja yang menyediakan makanan, saudara, dan tunjangan-tunjangan lain. Jemaat seperti ini pasti Tuhan tidak berkenan. Karena mereka ke gereja bukan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tapi mereka ke gereja mencari roti, mencari makanan, mencari keuangan, kebutuhan. Banyak, saudara, ini akhir zaman. Orang ibadah susah, mintanya ini itu ke gereja. Mintanya gereja bisa kasih apa ke saya? Kalau nggak mau saya pindah gereja. Aneh, saudara. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ibadah, harusnya motivasi kita dalam menyembah Tuhan. Berterima kasih, bersyukur. Kita tidak binasa, kita selamat. Dan oleh biru Yesus kita diselamatkan. Yesus berkati makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Kita diberikan semua. Tetapi kita ke gereja aja minta macam-macam. Saya mau beribadah. Kalau gereja ini memberikan saya makanan, memberikan saya uang, memberikan ini itu. Saudara, banyak, saudara. Jadi kita harus punya hati yang tulus dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah hanya karena makanan. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jangan memberikan makanan. Kita makan besok lapar lagi, makan lapar lagi. Melainkan untuk mencari makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Apa? Firman Tuhan. Kita mencari firman Tuhan. Bekerja mencari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Maka Tuhan akan disukakan. Maka kita akan diberkati secara ekonomi, saudara. Banyak orang susah. Pak, tidak bisa makan. Tidak bisa bayar uang sekolah. Tidak bisa bayar kontrakan. Gimana di PHK. Mereka akhirnya ke gereja-gereja hanya tujuannya mencari diakonia. Saudara, percayalah pada Tuhan. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi Tuhan. Tidak usah punya motivasi ya mencari makanan, mencari roti, mencari utangan, mencari teman-teman. Jangan, saudara. Tuhan tidak berkenan. Maka selama ini kita harus pikir, kenapa kau ke gereja selalu kekurangan? Ke gereja kenapa kelaparan? Ke gereja kenapa tidak bisa bayar tagihan? Ke gereja kok kenapa tidak dapat apa-apa? Ke gereja kok selalu hidupnya susah, banyak masalah. Karena motivasi kita ke gereja itu semua salah. Ya. Jadi yang pertama apa? Tipe apa, saudara? Pengagum penonton, ya. Yang kedua tadi apa, saudara? Yang ketiga mencari roti. Yang kedua tadi adalah tipe orang yang mencari kesembuhan. Yang ketiga tipe pencari roti. Ada lagi yang keempat, saudara. Jemaat tipe pedagang. Wah, ini sekarang lagi marak, saudara. Sangat marak nih. Tipe pedagang. Banyak orang berdagang di gereja. Ya. Kita buka ayatnya, saudara. Gereja dijadikan tempat berjualan. Gereja dijadikan tempat berdagang. Gereja dijadikan tempat mencari keuntungan. Gereja dijadikan tempat untuk mencari relasi. Gereja dijadikan tempat untuk menjual multilevel asuransi. Sekarang gereja adalah pasar, tempat untuk berdagang. Dan Yesus tidak berkenan. Kita lihat aja, saudara. Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia, Yesus, membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, lembu, domba mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat
berjualan. Yesus ke bait Allah, melihat banyak pedagang kambing, lembu, domba, merpati, ada money changer lagi, penukar-penukar uang kan. Yesus membuat cambuk, mengusir mereka semua dari bait suci, juga kambing doa diusir semua. Yesus marah. Kalau kita berdagang di gereja, tujuannya mencari uang di gereja, tujuannya berdagang asuransi, multi level, madu, dan segala yang kita jual di gereja tujuannya, maka Tuhan akan mengusir kita dari hadiratnya. Kita ibadah akan sia-sia. Dan uang penukar dihamburkannya ke tanah, dilemparkan ke bawah. Saudara, dan meja-meja akan dibalikkan. Kalau kita berdagang ya, di gereja atau menjadikan ibadah sebagai sarana untuk menawarkan barang dagangan kita, ingat, bisnis kita, usaha kita, dagangan kita akan dihamburkan ke tanah, akan dihancurkan Tuhan, dibalikkan oleh Tuhan. Karena saudara menjadikan rumah Tuhan, gereja Tuhan, tempat mencari uang, tempat mencari keuntungan. Ada gak? Banyak saudara, banyak sekali. Orang kalau ke gereja, biasanya kalau mereka mau jual dagangan, jual kerupuk lah, jual pakaian lah, mereka biasanya ini ya ibadahnya sungguh-sungguh, ya muji sungguh-sungguh, ya kan. Terus dia kadang-kadang memberikan kesaksian yang heboh, menyentuh hati. Setelah selesai, masih dalam ruang gereja, mereka membuka tas yang besar, mulai berdagang, saudara. Besoknya datang lagi, berdagang lagi, saudara. Lama-lama orang tahu, ini tujuannya ke gereja hanya berdagang. Akhirnya orang sudah mulai menjauhi, tidak mau beli lagi. Orang ini pindah ke gereja lain, memberikan kesaksian lagi, puji Tuhan yang hebat, menyanyi lagi di mimbar, kesaksian pujian. Orang terenyuh, mereka membuka dagangan lagi, menjual lagi. Lama-lama orang gak beli lagi, pindah ke gereja lagi. Demikian juga orang jual asuransi, ke gereja A, narik asuransi, ya ada yang beli, ada yang beli, udah gak beli lagi, dia pindah ke gereja lagi. Yang besar-besar, yang punya gereja yang mewah, gereja yang cepatnya orang kaya-kaya, dan mereka menjual asuransi. Udah gak ada yang beli lagi, pindah ke gereja lagi. Ini jemaat tipe pedagang, menjadikan gereja tempat untuk mencari uang, saudara. Saya percaya orang demikian, ingat nih, siapapun saudara yang berdagang di gereja, menjadikan gereja tempat mencari uang, bisnis saudara, usaha saudara tidak diberkati. Karena Yesus akan memporak-porandakan, membalikkan meja dagangan dan menghamburkan usaha saudara di tanah. Jadi saudara tidak akan pernah berhasil hidupnya karena menggunakan rumah Tuhan bukan sebagai rumah untuk menyembah, beribadah dan berdoa. Menjadikan rumah Tuhan, menjadikan rumah untuk berdagang dan berjualan. Bertobat saudara semua. Banyak saudara, banyak sekali. Jemaat tipe ini pasti berkeliling gereja. If you follow Jesus, the blessing will follow you. Kita mencari Yesus, mengikut Yesus, beribadah pada Yesus, maka berkat akan mengikuti kita. Amin saudara. Saudara yang mengikuti ibadah ini bertobat. Yang ke gereja masih berdagang, mencari keuntungan, keuangan, maka saudara bertobat. Tidak akan pernah berhasil saudara. Bahkan rumah Tuhan saudara nista. Rumah Tuhan saudara hina. Dan akhirnya usaha saudara tidak akan pernah berhasil. Berpeluh-peluh mencari keuntungan, tetapi percuma saudara. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahnya. Berkat dari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Ibadah sungguh-sungguh dulu. Tidak punya motivasi apapun. Maka lumbung kita akan dipenuhkan Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan. Tanpa mencari klien. Klien mencari kita. Tanpa mencari customer. Customer mencari kita. Karena Tuhan yang mendatangkannya. Amin saudara. Ya, kita harus benar-benar ibadah sungguh-sungguh ya. Follow Jesus, so the blessing will follow you. Ya, maka kita harus benar-benar mau belajar, jangan cari uang. Ingat-ingatnya Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi pada Tuhan
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Ingat, kita sebagai anak Tuhan yang telah ditebus dosa-dosa kita, diberi keselamatan, kita sewajibnya, seharusnya kita harus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dari segalanya. Kalau kita berdagang di gereja, artinya kita lebih cinta mammon, cinta uang daripada cinta Tuhan. Maka hidup kita selalu timbul kejahatan-kejahatan. Karena akar dari kejahatan adalah cinta uang. Amin saudara. Tipe yang kelima, yang terakhir, ini tipe yang Tuhan kehendaki. Jemaat tipe murid Yesus. Ya. Kita harus belajar menjadi jemaat tipe murid Yesus. Apa artinya saudara? Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya kita tidak mementingkan diri kita, tidak melakukan apa jadi keinginan daging kita, diri kita, tetapi kita mementingkan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Contoh kalau kita beribadah, ya kan, kita pelayanan, kita disakiti teman kita, digesek, difitnah, ya. Mungkin kita diserang, kita tidak boleh sakit hati. Karena kita harus menyangkal diri kita. Kita tidak usah pikirkan siapa kita. Sebab di mata Tuhan kita semua sama derajatnya. Jadi kalau kita terima kritikan, teguran dari teman kita, dari gembala, saudara tidak boleh marah. Tidak boleh cemberut, tidak boleh berontak. Tetapi kita terima. Jangan pikir kita pandai, hebat, ya pelayanan, main musik kita hebat. Kita harus menyangkal diri, saudara. Jadi kita mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan ibadah secara bersama-sama. Lupakanlah diri kita siapa. Apakah kita pintar, pandai, kaya, terpandang di gereja, lupakan semua. Sangkal diri kita dan kita mengutamakan kepentingan Tuhan Yesus, kepentingan ibadah. Ya. Memikul salib. Apa artinya saudara? Zaman dulu kalau orang penjahat yang besar ya melakukan kriminal yang berat, dia dihukum salib. Sebelum dia disalib, dia memikul salibnya ke bukit, ya kan? Sampai dia nggak kuat dan dipermalukan banyak orang. Supaya semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang bersalah. Artinya memikul segala penderitaan, ya, dipermalukan, ditolak, disakiti, bahkan diserang orang banyak. Itu memikul salib, berkorban waktu, tenaga, uang kita untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Banyak orang kasih waktu, kasih tenaga, persembahan mereka tidak mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan menghargai setiap jemaat yang memberikan persembahan. Tapi dia nggak mau, apalagi persepuluhan. Pak, itu perjanjian lama. Biasanya begitu menghindarnya saudara. Saudara, kita tidak usah mengikut perjanjian lama atau apapun. Memberi untuk Tuhan itu adalah bahwa hati kita bersyukur. Semua berkat dari Tuhan. Jangan pakai ayat untuk menghindarlah. Pak, itu kan perjanjian lama Pak. PL, PP gak ada persembahan perpuluhan Pak. Ada saudara. Yesus memperhatikan persembahan kita. Menghargai orang yang memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Minggu lalu kita khotbah mengenai perwira yang memberikan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan senang tolong hambanya. Dan dia orang asing, orang Romawi. Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita berikan untuk gereja. Baik tenaga, waktu, keuangan kita saudara. Jadi jangan menghindar saudara ya. Kita dalam hal memberi tenaga, waktu dan keuangan dan pengorbanan harga diri. Kita harus belajar dari Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus hebat sekali saudara. Kita lihat ya ayatnya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, soal memberi waktu, tenaga, keuangan, memikul salib, menderita, itu Paulus luar biasa. Dia namanya dulu Saulus. Dia ahli Taurat, belajar dari Gamaliel. Hebat, pintar, terpandang, punya jabatan. Bahkan oleh surat kuasa, Paulus bisa menganiaya umat Tuhan, pengikut Yesus. Dimasukkan dalam penjara, dikejar-kejar, menutup gereja, membakar gereja. Itu Saulus dulu. Tetapi ketika dia, Paulus ini ketemu Yesus, ada perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, langsung semua yang dulu menjadi kebanggaan, titelnya sebagai ahli Taurat, titelnya sebagai orang terpandang, gelarnya sebagai orang yang terhormat, gelarnya sebagai orang kaya, itu semua dianggap kerugian. Itu semua dianggap sampah. Sampah adalah barang yang tidak berguna, harus disingkirkan karena dia berjumpa dengan Kristus. Dan Paulus itu sangat menderita. 3 kali didera. Sekali dera 39 cambukan. Kelaparan. Tergantung-gantung di laut. Digigit ular. Di penjara. Sangat banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Paulus, saudara. Semua harta, semuanya dianggap tidak ada artinya, saudara. Inilah namanya tipe jemaat murid Kristus. Kita mana mau menderita untuk Kristus, saudara. Zaman sekarang, kalau bisa kita tuh mencari keuntungan gereja. Saudara, mari kita bertobat. Kita bersama-sama bertobat. Bagi kita yang masih memandang gereja sebagai tempat untuk menonton, menyaksikan. Sebagai tempat mencari kesembuhan. Sebagai tempat untuk mencari roti, makanan. Sebagai tempat untuk berdagang. Bertobatlah, saudara. Kita menjadi tipe jemaat murid Kristus. Di mana kita mau menderita, memikul salib, menyangkal diri, dan kita mengikut Kristus. Maka saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti menyediakan, saudara. Jangan mencari kanan kiri. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Andalkanlah Tuhan saja. Kita datang beribadah sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, memberikan waktu dengan sungguh-sungguh, memberikan tenaga dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Maka apapun yang kita perlukan, Tuhan akan memberikan. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah. Ibadah terus walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Soal ibadah kita belajar dari Daniel, saudara. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak kompromi dengan dunia. Tidak kompromi dengan raja. Tidak kompromi dengan semua orang. Dia hanya kompromi dengan Tuhan. Raja mengeluarkan peraturan, larangan untuk menyembah, beribadah pada siapapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tetap tidak mau menyembah raja. Daniel hanya mau beribadah, menyembah kepada Allahnya saja. 3 kali sehari ia berlutut yang menyembah, berdoa dan memuji, memuliakan Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Bukan hanya sekali, 2 kali. Atau mungkin Daniel beribadah hanya saat dia kepepet, menderita, ada COVID-19 misalnya kita. Tidak, saudara. Daniel beribadah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel punya kebiasaan, punya habit. Selalu beribadah 3 kali sehari. Sujud menyembah, berdoa, memuji Allah. Waduh, hebat, saudara. Ketika dia dimasukkan ke gua singa itu gak dikasih makan berapa hari, supaya lapar. Apa yang terjadi? Semalam suntuk Daniel tidak dijamah oleh singa lapar. Daniel mungkin ngobrol-ngobrol dengan singanya. Tepuk-tepuk punggung singanya, tepuk-tepuk kepala singanya. Singa yang baik, aduh kamu baik sekali loh. Ya kan? Karena apa? Ada malaikat Tuhan di dalam gua singa.
Kalau kita mau beribadah setiap hari, oke lah nggak usah 3 kali sehari, 2 kali sehari atau 1 kali sehari, ibadah kepada Tuhan, baca Alkitab, ya, memuji, menyembah, berdoa, maka di tengah-tengah COVID-19 yang panjang ini, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan sediakan makanan, disediakan penghasilan, disediakan segala kebutuhan kita, saudara. Tetapi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita justru sibuk ke sana kemari, ke teman kita menjual makanan, ke teman kita menjual madu, ke teman kita menjual asuransi, ke teman kita menjual ini itu. Saudara, daripada saudara menghabiskan banyak waktu seharian gak dapat apa-apa, habiskanlah waktu saudara di rumah beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan datangkan berkat-berkat. Saya sangat percaya sekali dan saya mengalami banyak mujizat dari Tuhan ketika saya menyembah, memuji Tuhan setiap hari. Saudara, mari kita belajar dari Daniel. Tetapi yang orang jahat, yang dia mau membunuh Daniel supaya dia naik pangkat, ketahuanlah dia menghasut. Yang menghasut Daniel beserta keluarga anaknya dimasukkan ke gua singa. Belum sampai dasar gua singa, sudah diterkam oleh singa, dimakan semua, mati. Bahkan Daniel dimasukkan semalaman, Daniel tidak diapa-apakan singa. Tapi yang menghasut banyak orang sekeluarga dimasukkan ke gua singa, langsung disabut dengan singa ini. Jadi saudara, artinya apa? Kalau kita beribadah sungguh-sungguh setiap hari, tidak hanya di gereja, tidak hanya minggu saja, tapi tiap hari beribadah kepada Tuhan dengan motivasi, berlutut menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan kirim pertolongan. Tuhan akan kirim malaikatnya untuk menolong kita, menyediakan makanan bagi kita, saudara. Janganlah andalkan manusia. Janganlah andalkan teman-teman kita, tapi andalkan Tuhan. Mungkin selama ini kita ke gereja hanya sebagai pengagum atau penonton saja. Tidak mau terlibat dalam gereja. Mari mulai hari ini gereja buka, nanti kita buru-buru ambil bagian dalam pelayanan. Jangan sampai kita ditawari pelayanan, enggak aku malu, aku nggak bisa ngomong di mimbar. Siapa suruh kamu ngomong di mimbar? Nggak bisa musik loh. Siapa suruh kamu main musik? Kamu bisanya apa? Saya nggak bisa ngomong Pak. Ya udah kamu jadi itu aja, asar. Aku udah mau asar Pak. Ya udah kamu cari jemaat, cari apa jiwa-jiwa baru. Kan bisa. Kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Senangkanlah Tuhan, bekerja di rumah Tuhan. Atau mungkin selama ini kita adalah jemaat yang hobinya mencari kesembuhan. Saudara, jangan datang ke gereja mencari kesembuhan. Mari bertobat, cari Yesus saja. Karena Yesus sumber kesembuhan. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Pendeta hanyalah alat, sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan saudara. Kalau misalnya saudara mencari pendeta saja, saudara akan kecewa. Karena kesembuhan milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Ya, jangan ke gereja tujuannya mencari kesembuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan saudara. Amin saudara. Maka banyak orang ke gereja ditumpang tangan oleh banyak pendeta, diuyang-uyang kepalanya. Tidak sembuh karena dia tujuannya mencari kesembuhan. Atau mungkin selama ini kita adalah jemaat yang mencari roti, kebutuhan hidup sehari-hari. Kita harus bertobat saudara. Kita harus mencari Tuhan. Maka roti kita akan diberikan. Kebutuhan kita akan disuplai oleh Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan akan memberikan. Janganlah mempunyai motivasi mencari makanan, mencari nasi kotak, mencari diakonia, mencari utangan di gereja. Saudara, Tuhan tidak berkenan. Ke gereja, motivasi kita harus mencari Tuhan. Maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan. Mungkin selama ini kita menjadikan tempat ibadah sebagai tempat mencari keuntungan pribadi. Saudara, bertobat. Mulai hari ini, kalau kita ibadah di gereja nanti, jangan membawa dagangan. Jangan bawa tas yang besar, isinya roti lah, nasi bungkus lah,
segala kerupuklah, jangan saudara, jangan. Itu kita menjadikan rumah Tuhan tempat untuk berjualan, sarang penyamun. Maka usaha kita tidak akan pernah maju. Karena Tuhan memporak-porandakan usaha kita. Jangan sampai Tuhan membalikkan meja dagangan kita. Jangan sampai Tuhan membalikkan meja usaha kita. Maka kita akan menderita saudara. Tapi muliakanlah Tuhan melalui usaha kita. Dengan apa? Berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan datangkan klien pada saudara. Membeli asuransi, membeli kaos, membeli madu pada saudara. Percayalah, berkat dari Tuhan. Bukan di rumah Tuhan untuk mencari berkat. Amin saudara. Maka kita menjadi murid Yesus. Seperti Paulus, seperti Daniel. Penutup saudara, milikilah motivasi yang benar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Pertama, memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memiliki hati yang mau taat dan setia kepada Yesus. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita diuji bahwa kita mau taat, setia, beribadah, mengasihi Yesus. Inilah ujian bagi kita. Saat ini Tuhan sedia pakai COVID-19 ini untuk menguji ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah mau ibadah sungguh-sungguh apa tidak? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat di balik ibadah itu saudara. Memiliki hati yang mau berkorban untuk Yesus. Nah ini ujian bagi kita juga. Mau nggak seperti Paulus bekerja, bikin tenda, menyewakan tenda untuk membiayai pelayanan sendiri? Mau nggak kita berkorban untuk Tuhan? Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang ada kita malas baliknya, mencari keuntungan. Jangan saudara. Mulai hari ini memiliki hati yang mau berkorban untuk Yesus. Waktu, tenaga, keuangan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Di mana saudara beribadah. Saudara menjadi berkat bagi gereja saudara. Menjadi berkat di mana saudara beribadah. Jangan sampai kita beribadah di gereja, tetapi kita tidak berkati gereja kita sendiri. Malah kita memberi kesana kemari yang gak jelas. Berilah pada gereja saudara masing-masing. Karena saudara didoakan oleh gembala saudara, diberkati melalui gereja saudara. Amin saudara. Yang keempat, memiliki hati yang melakukan perintah agung Yesus. Mencari jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan dan menjadikan mereka semua murid Yesus. Amin saudara. Mulai hari ini, mari kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam ibadah. Apakah motivasi saudara selama ini dan beribadah? Kita telah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah tahu semua mana yang benar dan mana yang salah. Lakukan yang benar dan tinggalkan yang salah. Maka saudara beribadah tidak akan pernah sia-sia. Diberkati, dikuatkan dan kita diselamatkan saudara. Amin saudara. Mari kita berdiri di mana saudara berada di rumah-rumah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hari ini kita terima firman-Mu Tuhan tentang motivasi dalam beribadah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami beribadah dengan motivasi yang salah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami beribadah hanya sebagai penonton, pengagum, mencari gereja-gereja yang mewah, mencari pendeta yang hebat. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kami mau aktif, tidak mau pasif, tidak mau menjadi penonton saja. Tapi kami mau aktif melayani Engkau di gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan. Karena selama ini kami adalah jemaat yang hobinya mencari kesembuhan, mencari mujizat. Tetapi kami tidak mencari Engkau. Tapi kami tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya kesembuhan, mujizat berasal dari Tuhan. Maka kami akan terus datang mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Mengasihi Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan dan menjawab firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah. Mulai hari ini kami datang ke gereja untuk mencari Engkau. Dan kami percaya ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terbeban berat akan diberi kelegaan. Dan yang kekurangan Engkau akan cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami menjadi jemaat yang mencari roti. Mencari kebutuhan sehari-hari. Mencari makanan. Nasi kotak, nasi bungkus, diakonia. Mencari teman-teman yang bisa menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami salah Tuhan dalam beribadah. Kami hanya ingin ibadah pada Engkau saja Tuhan. Ampuni kami. Hari kami bertobat Tuhan.
Mulai hari ini jamah hati kami semua Tuhan untuk beribadah sungguh-sungguh. Tidak mempunyai motivasi untuk mencari keuntungan, mencari roti, mencari makanan Tuhan. Dan mencari kebutuhan hidup. Dan kami percaya kalau kami mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, maka semua yang kami butuhkan pasti akan Kau tambahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami juga Tuhan. Kalau selama ini kami menjadikan tempat ibadah untuk berjualan, berdagang Tuhan. Kami jadikan gereja, rumah-Mu Tuhan, rumah ibadah, rumah Allah. Untuk menjadi tempat bagi kami untuk menjajakan jualan kami, untuk menawarkan jualan kami, menjual semua barang dagangan kami. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami menjadikan jemaat-Mu, umat-Mu di gereja sebagai objek untuk mencari keuntungan Tuhan. Hari ini Tuhan kami bertobat. Kami akan beribadah ke gereja dengan tidak membawa dagangan apapun. Karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat pada kami. Memberikan customer bagi kami. Memberikan Tuhan pelanggan bagi kami. Follow Jesus. When we are following Jesus, so the blessing will follow us. Terima kasih Bapak, kami percaya ketika kami mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka berkat akan mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau jadi jemaat tipe murid Yesus. Seperti Paulus yang mau berkorban dengan bekerja, membiayai pelayanannya untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Mau menderita waktu, tenaga, keuangan, hidupnya semua dialami oleh Paulus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau jadi seperti Paulus. Memikul salib untuk Engkau Tuhan. Kami mau menanggung penderitaan. Dan menyangkal diri untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar seperti Daniel. Berdoa 3 kali sehari. Beribadah setiap hari. Dengan baca firman-Mu. Memuji, menyembah. Dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Maka kami percaya ketika kami berdoa, memuji dan menyembah, mujizat pertolongan akan terjadi. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Paulus beribadah pada Engkau, memuji, menyembah dengan suara nyaring. Dan Engkau kirim pertolongan melalui malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat dari Tuhan. Maka kami mencari Tuhan supaya kami selamat, supaya kami disembuhkan, supaya kami dipulihkan, supaya kami dipromosikan, supaya kami dipenuhkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang berbeban berat karena berbagai masalah Engkau beri kelegaan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jemaat GBI of Grace dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, mari kita tetap bangkit berdiri dimanapun saudara berada, di rumah. Kita menerima berkat dari Tuhan sebelum kita berpisah. Mari kita angkat tangan kita, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkatilah kau dengan hati yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Sang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari saudara semua sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu saudara semua.